يا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد عباد الله معاشر المسلمين والمؤمنين أرشدني وإياكم الله. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia yang ada. Abghadun nas ila Allah thalathah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah dari anak cucu Adam ini ada 3. Yang pertama, mulhidun fil haram. Orang yang sudah tahu tentang sesuatu yang haram, sudah tegak kepadanya hukum, sudah jelas, sudah diterangkan, diuraikan kepadanya hujjah-hujjah, disebutkan bahwa ini adalah ijma' para ulama ahlus sunnah wal jamaah, perkara ini haram, tapi dia tetap kekeh menjadi pembela yang haram itu, penyemarak yang haram itu, penyelenggara yang haram itu, pelaku pelaksana yang haram itu, apapun yang haram tersebut. Apakah yang haram itu adalah riba seperti yang ada di bank-bank konvensional, koperasi-koperasi konvensional, asuransi-asuransi konvensional, atau apapun lembaga-lembaga keuangan yang mengelola sistemnya dengan sistem ribawi, telah ditegaskan, telah diputuskan, telah difatwakan tentang keharamannya, tapi dia tetap kekeh ada di situ. Mulhidun fil haram. Apakah yang dimaksud adalah zina? Jelas-jelas haramnya, tapi dia tetap mempertahankan wanita selingkuhannya, kawan selingkuhannya, baik selingkuhan di dunia maya ataupun selingkuhan nyata bersentuhan tangan, melakukan jima, atau mungkin menonton film-film porno sementara orang lain mungkin tidak menyaksikannya tapi dia terus melakukannya. Apakah yang dimaksud adalah judi, atau yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah?
oleh Rasulnya, telah tegak ijma' para ulama ahlus sunnah tentang keharamannya, tapi dia kekeh ada di situ. Sebagai penyelenggara, sebagai pelaksana, sebagai penghasung, sebagai pendana, atau sebagai apapun saja, dan dia tidak peduli dengan teguran-teguran orang-orang beriman, dengan hebohnya orang-orang beriman, tidak peduli. Mulhidun fil haram, inilah manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari di dalam Islam ini, setelah dia Islam, setelah dia mengaku dirinya Muslim, berKTP-kan KTP statusnya Muslim, keturunan Muslim, tinggal di lingkungan Muslim, mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, dengan sengaja dia tetap memilih sunnah jahiliyah, budaya jahiliyah, tradisi jahiliyah. Jelas-jelas budaya tersebut bertentangan dengan sunnah dalam Islam, dengan syariat Islam. Jelas-jelas tradisi tersebut bertolak belakang dengan ruh Al-Quran dan ruh sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tetap kekeh memegangnya, terus menyemarakkannya, menyuarakannya, membanggakannya, menjadi pembelanya dan pelakunya. Mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, apapun itu namanya. Kadang-kadang yang dijadikan sunnatal jahiliyah adalah adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat agama ini. Kadang-kadang adalah tradisi nenek moyang yang temurun, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan ruh akidah dan tauhid Islam ini, dan dia tetap ada di pihak itu, peduli amat. Idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Kalau mereka diajak, marilah kembali wahai sanak, wahai kerabat, wahai sahabat, wahai teman, wahai kaum, wahai masyarakat, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan. Paskanlah dengan Al-Quran saja, paskanlah dengan sunnah, dengan Islam ini. Qalu, apa tanggapan mereka? Apa respon mereka? Apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jangan ikut campur ente. Sorry, ini yang sudah biasa kita warisi dari tradisi nenek moyang kita. Dari dulu udah kayak gini, jangan coba-coba ente merubah. Padahal kita hanya menyampaikan di Al-Quran begini, dalam hadis seperti ini, menurut Islam itu adalah begini. Lalu dia mengatakan tradisi nenek moyang kami begini, dia bela-belain yang ini. Inilah orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari di dalam Islam sunnah jahiliyah. Kalau dia seorang Muslim, maka dia bangga dengan apa yang ada di dalam Islam, dan dia fanatik dengan apa yang ada diajarkan di dalam Islam. Semuanya dia Islamkan, semuanya dia Islamkan. Masalah muamalah dia Islamkan, akidah dan tauhid dia Islamkan, ibadah dan wirid amalan dia Islamkan. Maksudnya disesuaikan dengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasb. Ibadallah, mubtaghin fil Islami sunnatal jahiliyah. Di zaman sekarang ini, dunia dikuasai oleh kejahilan. Penguasa-penguasanya, pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya, orang-orang hebatnya, rata-rata menjunjung tinggi nilai-nilai kejahilan. Menghormati nilai-nilai jahiliyah. Ketika seruan ini kembali digaungkan, berat. Kalau hanya sekedar berat, tetapi dia masih sangat yakin Islamlah yang terbaik, masih mending, Pak. Kalau dia masih terasa berat, dalam artian belum sanggup mengamalkannya, tapi dia masih yakin tidak ada yang lebih baik daripada Islam ini, dalam hal apa saja, masih mending, Pak.
Tapi kalau sempat, ini Islam, yes, tapi yang kayak gini ini cocoknya cuma di Arab. Atau yang seperti ini zaman Nabi. Kalau zaman sekarang zaman udah berbeda. Masya Allah, seolah-olah Islam ini terkotak untuk satu zaman tertentu saja. Terbatas untuk satu area dan satu wilayah saja. Dan Islam ini bukan rahmatan lil alamin. Bukan din ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Fitnah dalam pemahaman. Penyimpangan dalam dan syubhat dalam keyakinan. La haula wa la quwata illa billah. Yang kedua. Yang ketiga adalah muttalibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damah. Orang yang nyari gara-gara dalam rangka menumpahkan darah orang lain. Nyari gara-gara dalam rangka menumpahkan darah orang lain. Salah nggak salah, pokoknya siapa yang mau membayar dia tumpahkan darah orang itu. Siapapun pelaku ini. Demi fulus, atau demi dendam, atau demi sakit hati atau apalah namanya. Ini saingan. Kalau tidak ditumbangkan, tidak dijatuhkan, maka saya tidak akan pernah eksis. Ini orang harus dihabisi. Dia salah orang itu atau tidak salah, harus ditumpahkan darahnya. Ini orang di sisi Allah Subhanahu wa taala, persis dalam firman Allah, seperti orang yang membunuh satu manusia yang ada di bumi ini. Satu komunitas manusia di muka bumi ini. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang tanpa ada kesalahan yang dibenarkan dalam agama, seseorang boleh ditumpahkan darahnya dalam agama ini, kata Rasulullah, karena salah satu dari 3 alasan. Bila tidak ada 3 alasan ini, haram menumpahkan darahnya. Jika ditumpahkan darahnya, maka si penumpah darah ini dosanya sama dengan telah membunuh satu bumi ini manusia. Siapa orang yang halal darahnya ditumpahkan ini? Yang pertama, orang yang murtad dari agamanya, disuruh tobat nggak mau. Ini baru halal darahnya ditumpahkan. Tapi yang numpahkan darahnya siapa? Penguasa, pemimpin, pemerintah, jangan kita. Yang kedua, orang yang halal darahnya ditumpahkan adalah qatilun. Qatil bighairi haq. Pembunuh. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang hak, lalu dia bunuh orang lain. Pembunuh ini darahnya halal ditumpahkan. Siapa yang boleh menumpahkan darahnya? Pemimpin, penguasa, ulil amri yang ada. Nggak boleh individu. Yang ketiga, yang boleh ditumpahkan darahnya atau dilenyapkan nyawanya adalah at-thayyibuz zani. Seorang yang telah bersuami atau seorang yang telah beristri lalu berzina. Maka orang ini hukumannya adalah rajam. Pelakunya atau yang boleh melakukan itu adalah pemimpin, penguasa, nggak boleh individu. Hanya 3 tipe manusia inilah yang dibenarkan untuk ditumpahkan darahnya. Selainnya haram, dosanya sama dengan membunuh satu bumi manusia. Makanya muttalibu dami mri'in bighairi haqq liyuhriqa damah. Orang yang sengaja mencari-cari darah orang lain untuk dia tumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama. Para bodyguard, para algojo, kalau ada para aparat di negeri manapun berani menumpahkan darah, para preman atau mungkin kita sendiri yang berani menumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang hak, demi Allah kaum muslimin, dosanya sangatlah besar di sisi Allah. Makanya dikatakan dalam hadis ini, termasuk orang yang paling dibenci dari keturunan anak cucu Adam adalah orang yang berani menumpahkan darah orang lain. Kalimatnya darah, Pak, menumpahkan darah. Maka tentu saja tidak kita spesifikkan dengan membunuh saja. Sampai luka berdarah-darah orang itu kita buat, padahal dia tidak ada kejelasan kesalahan apa, bukan dalam rangka qisas, dan kita pukul dia babak belur, keluar darahnya, mengalir darahnya, maka ini termasuk orang yang masuk dalam hitungan ini. La haula wala quwata illa billah. Adalah sangat batil, fitnah jadi-jadian yang besar-besaran bila dikatakan Islam ini adalah agama teroris, umat Islam adalah umat teroris, sedangkan ajaran Islam seperti ini nih. Nyakitin orang itu tidak boleh, apalagi numpahkan darahnya, apalagi membunuhnya. Fitnah. Yang berani melakukan ini jelas-jelas di luar Islam. Teroris-teroris yang di luar Islam. Islam tidak pernah mengajarkan ajaran seperti ini.
Tidak pernah. Tapi yang dicurigai selalu umat Islam, yang difitnah selalu umat Islam. Dan ada anak-anak muda yang bersumbu pendek, yang digodok, diciduk, dicuci otaknya dengan ajaran-ajaran yang radikal, yang menyimpang, lalu dikatakan selain kamu kafir, halal darahnya. Yang kayak gini, ini yang membuat fitnah buat Islam. Islam berlepas diri daripada itu, ibarat Allah. Islam tidak demikian, wahai ibarat Allah. 3 jenis manusia inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya pada hari kiamat, dan Allah sangat benci kepadanya fid dunya wa fil barzakh wa yaumal mahsyar, yaumul akhirah, pada hari-hari ini di kehidupan dunia, di alam barzakh, di padang mahsyarnya, di akhiratnya. Maka orang-orang inilah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, bila kita ingin mengetahui siapakah orang yang Allah cintai, telah banyak yang menyampaikannya. Dan pada khutbah hari ini kita menyampaikan siapakah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya, Bapak semuanya, mendengarkan baik-baik nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru saja hadisnya kita bacakan di hadapan bapak-bapak semua. Semoga nasihat ini bermanfaat. Yang terlanjur dalam gelimangan maksiat itu, maka taubatlah mumpung masih hidup. Tidak tahu awak beko malam mungkinlah maraga ngangok. Mungkin saja besok kita sudah di alam barzakh. Maka jangan tunda-tunda kaum muslimin. Saya ulangi sekali lagi. Pertama, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang melakukan atau mulhidun fil haram, orang yang terang-terangan membela, berpihak, melakukan, ya, mengusung seluruh dosa, ide-ide dosa-dosa besar. Pelakunya, pengusungnya, pembelanya, penyemaraknya, dan itu jelas-jelas sudah dikatakan keharamannya, dia tidak peduli. Yang kedua, mubtaghid fil islami sunnatal jahiliyah, orang-orang yang mencari dalam Islam ini tradisi-tradisi, budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan, amalan-amalan, muamalah-muamalah jahiliyah, akidah-akidah jahiliyah. Padahal Islam sudah menggariskan dengan jelas dan terang. Yang ketiga adalah muttalibu dammi imri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damah. Orang yang menumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang hak, apalagi sampai ke tingkat membunuhnya. Wal'iyadu billah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Istaghfiru rabbakum ibarallah, istaghfiru rabbakum ibarallah, istaghfiru rabbakum ibarallah, asallahu ayyaj'alakum min ibadihil maghfurin. Ya Rabb. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Lau nazala Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Kalau sekarang ini Musa turun, lalu kamu ikuti Musa, kamu tinggalkan saya, pasti kamu akan sesat. Ini perkataan Nabi kepada para sahabat. Kalau sekarang ini Musa turun, Musa kita tahu membawa kitab Taurat. Kalau Musa sekarang turun, kamu ikuti Musa, kamu tinggalkan saya, kamu pasti sesat. Loh, yang diikuti kan Nabi. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa kan ajaran dari Allah juga. Tapi kenapa Nabi tega mengatakan kamu pasti sesat? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika melihat Umar bin Khattab sedang membaca Suhufut Taurat. Hai Umar, lembaran-lembaran apa yang ada di tangan engkau? Umar berkata, ya Rasulullah, ini adalah lembaran-lembaran Taurat, saya sedang membacanya. Rasulullah SAW meninggi suaranya, lalu berkata, ya Musa, ya Umar, lau anna Musa hayy baina adhhurikum ma tuwasi'ahu illa tiba'i.
Musa. Umar, kamu ikuti Musa. Taurat yang kamu baca, apa yang aku bawa lebih sempurna dari apa yang telah Allah turunkan kepada Musa. Hai Umar, lau anna Musa hayyun baina adhhurikum ma wasi'ahu illa tibai. Kalau sempat sekarang ini Musa hidup, maka Musa hanya salah seorang di antara kalian. Dia tidak punya wewenang dan kekuasaan wilayah apa-apapun tentang agama ini kecuali hanya menjadi pengikut saya. Hai Umar. Demikian kata Rasulullah. Apa korelasinya dengan khutbah pertama tadi? Sedangkan belajar yang jelas-jelas turunnya dari langit kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, itu saja tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah adanya Islam ini, setelah adanya ajaran Islam ini. Maka bagaimana dengan orang sekarang yang mempelajari apa kata orang barat, apa kata orang timur, teori barat, teori timur? Al-Quran mengatakan begini, As-Sunnah mengatakan begini. Dia tidak dengarkan, dia tidak baca, dia tidak pahami, apalagi untuk diyakini dan diamalkan. Sedangkan yang jelas-jelas dari Nabi Musa, yang jelas-jelas dari Nabi Isa, Nabi mengatakan sesat kamu. Bagaimana berani orang sekarang mencoba mengambil yang kata orang profesor doktor dari barat, profesor doktor dari timur, si fulan dari Athena, dari Yunani, dari ini, dari itu. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan yang jelas-jelas dari Nabi Muhammad SAW menolaknya. Fokuskan dengan apa yang saya ajarkan. Artinya umat Islam ini disuruh oleh Rasulullah, fanatiklah kamu dengan Islam. Taib. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki hari ini, telah mampu membuktikan kepada dunia dan membuat mata dunia terbuka, terbelalak. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fama tabtaghaina al-'izzata bighairi Islam adzallana Allah. Kami adalah satu kaum yang kami dimuliakan, ditinggikan, dibesarkan, diagungkan oleh Allah gara-gara Islam ini. Maka siapa yang mencari kemuliaan, keagungan, ketinggian bukan dengan Islam, selain yang dari Islam, adzallana Allah, pasti Allah akan hinakan kita. Hari ini kaum muslimin, hari ini umat Islam berlomba-lomba mengadopsi budaya-budaya barat, mengambil secara rakus apa yang dikatakan oleh barat, seolah-olah barat adalah kiblat kebenaran. Sementara Erdogan telah membuktikan apa yang dari barat adalah kebatilan, apa yang dari barat adalah kehinaan, kehancuran. Dan pada hari ini PBB harus mengakui, Amerika wajib mengakui, Eropa wajib mengakui, Yahudi pun hilang nyali di hadapan Turki. Dan dengan bangga selalu Erdogan mengatakan bahwa apa yang kami capai hari ini karena Islam, apa yang kami dapatkan hari ini berkat Islam. Dan dia mengatakan, di mana dulu Islam terjatuh, di sanalah Islam akan kembali bangkit. Apa yang menyebabkan Islam dulu pernah membuat umat Islam berada pada puncak tertingginya, di sanalah kita akan kembali berada. La haula wala quwata illa billah. Sehingga orang-orang sekuler yang ada di Indonesia satu persatu tidak mampu untuk mencoba menangkis kebenaran bahwa fakta bahwa dengan Islamlah izzah ini didapatkan. Turki dulu sebagai negara 111 yang terberat keadaan ekonominya di dunia, Pak. Hanya dalam 10 tahun dengan konsep dan pola-pola Islam telah dinaikkan, didongkrak menjadi negara ke-16 secara tatanan negara paling berbudaya, paling berteknologi, mempunyai kemajuan berteknologi, paling sukses ekonominya. Di Eropa, Turki terkuat saat ini. Di NATO, militer Turki paling nomor 1 saat ini. Kalau dulu sebelum Erdogan naik, Turki terjerat utang yang sangat berat dengan IMF. Sekarang IMF yang berutang kepada Turki. Silakan, Turki negara sampah, negara kotor. Lihat hari ini bagaimana Turki, Pak. Silau, Eropa pun minder bila berhadapan dengan Turki. Turki dulu ngemis-ngemis agar dimasukkan menjadi salah satu negara Eropa. Tapi hari ini Eropa yang minder kalau sempat Turki keluar meninggalkan Eropa, dan Turki tidak peduli. Turki berani mengancam Rusia. Ente macam-macam Rusia, maka ente merasakan pahitnya berurusan dengan kami. Dia bisa menentukan bagaimana ekonomi Amerika. Hari ini dengan bangga Erdogan mengatakan, apa yang kami dapat, apa yang kami capai karena kami kembali kepada Islam. Sekali lagi kaum muslimin, Bapak ingin sukses di kehidupan dunia ini, dalam kehidupan urusan apa saja, kembalilah kepada Islam.
Hanya dengan Islam kita akan mendapatkan izzah, keagungan dan kemuliaan. Dengan tanpa Islam, Bapak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita para pemimpin-pemimpin yang berwibawa, beriman, bertauhid, berakidah, takut kepada Allah, sayang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dan umat Islam seluruh dunia dari kehinaan, keterpurukan dan kehancuran seperti sekarang ini. Menyadarkan umat Islam dengan cara yang maha bijaksana dari Allah agar umat Islam kembali tabassuk secara jami'an dengan kitabullah dan sunnah Rasulullahnya. Ibarat berdoalah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah atas masa lalu kita yang amburadul, masa lalu kita yang gelap dan hitam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfiruka Allahumma rabbana wa natubu ilaik. La haula wa la quwwata illa bik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا